Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizal Abdillah SPCMA. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang filsafat eksistensialis yang salah satunya digagas oleh Kierkegaard ya. Jadi apa itu filsafat eksistensialis? Jadi kita berawal dulu dari siapa itu Kierkegaard. Jadi Kierkegaard itu dia terinspirasi dari filsafat idealismenya Hegel tentang idealisme ya, diawali dari perjalanan hidup yang pahit yang mengubah pemikirannya, yang dimana saat itu pemikirannya menjadi lebih konkret dan faktual. Ya, persoalan hidup ini berkaitan dengan kesenangan, kebebasan, kecemasan, penderitaan, kebahagiaan, kesepian, dan harapan yang harus dicari jawaban dan maknanya. Nah, fenomena-fenomena ini ya tidak bisa diterangkan oleh Hegel ya. Dari pemikiran Hegel tidak bisa diterangkan. Kemudian filsafatnya Kierkegaard juga berbicara tentang moralitas dalam masyarakat ya. Moralitas masyarakat yang bisa diartikan sebagai konsensus bersama. Jadi moralitas itu terbentuk karena adanya konsensus bersama. Misalnya soal pendapat yang demikian baik dan pendapat yang dianggap buruk ya, artinya sama-sama berarti. Baik pendapat atau gagasan yang sifatnya baik maupun buruk, bagus atau tidak bagus, itu sama-sama berarti, sama-sama bisa memberikan eh, bisa memberikan masukan ya, bisa memberikan masukan yang sangat berarti ya bagi keputusan yang akan digali seperti itu. Jadi perbuatan baik bukan baik karena dirinya sendiri, tapi karena adanya kesepakatan bersama. Makanya tadi saya mengatakan adanya konsensus gitu. Mau perbuatan baik mau buruk sebenarnya sama-sama berarti karena adanya konsensus itu. Jadi kemudian si Kierkegaard juga mengkritik konsensus bisa dijadikan tameng murahan ya, agar terhindar dari tanggung jawab pribadi seperti itu ya. Kemudian Kierkegaard juga mengkaji tentang objektivitas ilmu pengetahuan ya kan, objektivitas ilmu pengetahuan. Jadi pada dasarnya manusia bukan hanya makhluk yang mengedepankan rasional, tapi juga menghendaki secara bebas ya, dan memiliki afeksi ya, berkaitan dengan emosionalnya. Kita seringkali melihat banyak tindak tanduk manusia yang ya terkadang yang nggak rasional, nggak melulu rasional, karena ada keterlibatan komitmen ya pada manusia yang mungkin manusia menjadi aktor dalam panggung kehidupannya seperti itu ya. Satu aspek yang melekat pada kebebasan adalah tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua sisi mata uang yang sama. Artinya tidak bisa dibenarkan seseorang yang mengaku dirinya bebas ya, merasa bebas, merasa tidak ada belenggu, tapi tidak mau bertanggung jawab atas kebebasannya itu. Ya bisa melakukan apa saja misalnya, tapi ternyata tanggung jawabnya tidak ada. Nah, masalah utamanya ternyata masalah kebebasan dan tanggung jawab. Jadi masalah utama eksistensi manusia itu ada dalam kebebasan dan tanggung jawab itu. Jadi keduanya saling berkaitan. Nah, kebebasan yang dipertanggungjawabkan manusia ternyata bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya kan? Mungkin ngerasa bebas, ngerasa bisa melakukan apa saja, ngerasa tidak ada beban, merasa wah saya sudah cukup. Mungkin saya sudah dikatakan kalau dari sisi materi kaya ya, sudah merasa bahagia, tetapi terkadang sering mendatangkan persoalan. Artinya kita merasa bebas tapi justru mendatangkan banyak masalah, mendatangkan banyak persoalan. Nah, kemudian Kierkegaard mengkaji tentang tiga tahap eksistensi manusia. Tiga tahap eksistensi manusia. Yang pertama adalah estetis, tahap estetis. Jadi estetis ini intinya adalah tahapan di mana orientasi manusia
Orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk memperoleh kesenangan. Nah, pokoknya senang-senang lah, hedonis. Contohnya kayak kalian pernah nonton film Don Juan ya, itu si pencari cinta, si penakluk cinta. Don Juan itu dalam hal cinta dan perkawinan itu apa ya, hambatan ya, karena hambatan sehingga dia cenderung melakukan kesenangan. Ya mohon maaf, namanya liberal ya, sekuler di barat ya seringkali melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, hubungan dalam arti ya, hubungan seperti itu yaitu hanya untuk semata-mata kesenangan ya, karena bagi Don Juan cinta dan perkawinan adalah hambatan untuk memperoleh petualangan dan kebebasan, sehingga seringkali making love dengan lawan jenis sampai akhirnya menemukan cinta sejatinya itu, meskipun ditolak. Nah, itu jadi intinya adalah kesenangan ya. Mungkin kayak fenomena flexing itu kan kesenangan, pamer, wah beli apa ini harganya tasnya 2 miliar, wah murah banget ya, kesenangan mungkin bagi mereka. Itu bisa dikatakan tahap estetis. Jadi adanya pengikatan diri pada kecenderungan masyarakat yang ada pada saat itu, cenderung mengikat, sehingga nggak ada antusiasme, nggak ada komitmen, nggak ada keterlibatan nggak ada keterlibatan tanggung jawab di dalam hidupnya. Biasanya ditentukan oleh mood dan tren yang ada pada masyarakat saat itu. Trennya apa? Misalnya trennya lagi DNA, Patreon, lagi Bitcoin misalnya itu. Sehingga orang berlomba-lomba untuk investasi, wah padahal penipuan, investasi bodong misalnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap etis. Tahap etis ini bisa dikatakan adanya pertobatan pada masa ini. Manusia mulai menemukan kebajikan moral, mulai sadar, mulai memilih-milih, mulai mengikat kepada moral itu. Sudah bisa menerima perkawinan dengan baik. Baginya perkawinan bukan suatu hambatan, bukan untuk memperoleh kesenangan, tetapi sisi kemanusiaan. Jadi petualangan cinta si Don Juan ini berhenti, sadar ya, sudah menemukan kebajikan moral. Hidup tidak bergantung pada masyarakat dan zamannya ya kan. Adanya kepribadian yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, punya sisi pribadi yang kuat, yang tangguh ya kan. Misalnya contoh, filsuf Yunani kuno ya, Sokrates rela minum racun hanya karena untuk mempertahankan keyakinannya. Sama kayak kasusnya si Galileo ya, yang dihukum mati ya hanya karena untuk mempertahankan keyakinannya, seperti itu. Yang terakhir adalah tahap religius. Pada tahap ini keotentikan manusia sudah pada tahap ketuhanan, religius ya namanya juga. Nilai spiritual, sisi spiritualnya. Jadi boleh dikatakan hidup dalam Tuhan adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup dan subjektivitas yang sifatnya transenden gitu. Jadi ada beberapa tantangan juga nih ketika seseorang masuk pada tahap religius, yaitu sifatnya paradoks pada ketuhanan itu sendiri, kecemasan ya, yang sangat menggetarkan sisi metafisiknya. Ya, orang ketika masuk pada tahapan religius ada rasa cemas juga tentang dosa-dosa yang sudah dilakukannya, tentang amoralitas yang sudah dilakukannya, seperti itu. Waduh, ingat masa lalunya, ingat dosa-dosanya, seperti itu. Terus ketika dia dekat dari sisi religiusnya, dia merasa bahwa diterima enggak nih tobat saya, diterima enggak nih ibadah saya, seperti itu. Jadi itu ya intisari dari pemikiran Kierkegaard tentang filsafat eksistensialisme. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.